Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira, NPM 221030297 dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arbitrase syariah dan lembaga peradilan. Jika kita menyebut kata arbitrase, maka sudah pasti istilah yang satu ini merujuk kepada forum penyelesaian sebuah sengketa di luar mekanisme lembaga peradilan. Arbitrase itu sendiri adalah salah satu mekanisme selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Lengkapnya soal mekanisme tersebut ada dalam UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase dan lembaga peradilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Putusan arbitrase hanya bisa dilaksanakan atau mempunyai kekuasaan eksekusi jika sudah didaftarkan di pengadilan. Bagi putusan arbitrase nasional, jangka waktu pendaftaran ke pengadilan sejak putusan diucapkan adalah 30 hari. Sementara itu, bagi putusan arbitrase asing, tidak ada jangka waktu maksimum dalam pendaftaran putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase nasional dan asing didaftarkan di pengadilan negeri, tempat termohon eksekusi, berdomisili menjadi tujuan pendaftaran dan langkah pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Pasal 62 JO Pasal 1 Angka 3 UU AAPS. Jika lawan Anda sebagai pihak yang kalah dalam arbitrase bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya menjadi tempat pendaftaran putusan arbitrase tersebut. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tujuan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pasal 65. Lantas, bagaimana jika putusan arbitrase yang didaftarkan adalah putusan arbitrase syariah? Sesuai aturan, pendaftaran tetap dilakukan di Pengadilan Negeri atau putusan arbitrase syariah nasional, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah putusan arbitrase syariah asing. Tidak ada pembedaan atas eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase syariah dengan putusan arbitrase non-syariah. Hal ini ditegaskan melalui kehadiran UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 8/2010 tentang tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8/2008. Pasal 59 ayat 3 UU menentukan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Penjelasan pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa arbitrase di sini termasuk juga arbitrase syariah. Substansi pasal ini jelas menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah hanya bisa dilakukan melalui pengadilan negeri. Pelaksanaan melalui pengadilan agama yang pernah ditentukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah tidak lagi dapat dilakukan, dan SEMA ini telah dicabut oleh SEMA nomor 8 tahun 2010. Kalau kita melihat alur waktunya ke belakang, dualisme pelaksanaan putusan arbitrase syariah antara pengadilan negeri dan pengadilan agama setempat muncul ke permukaan. Munculnya dualisme eksekusi putusan arbitrase ini adalah SEMA nomor 8 tahun 2008 tersebut mengacu kepada 49 UU nomor 3 2006 tentang perubahan UU tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 UU yang bersangkutan menentukan bahwa salah satu kompetensi absolut penanganan perkara peradilan agama adalah sengketa hukum ekonomi syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, pembiayaan, dan keuangan mikro syariah. Oleh karena kehadiran dua produk legal dapat dualisme Ketentuan UU AAPS soal pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase melalui pengadilan negeri. Lalu, apakah kehadiran produk legal tersebut, khususnya UU nomor 3 tahun 2006 patut kita salahkan? Tentu saja tidak. Karena masuknya sengketa hukum ekonomi syariah sebagai bagian kompetensi absolut peradilan agama adalah suatu kemajuan dan bukanlah kemunduran. Bahkan, Malaysia pun sebagai negara dengan transaksi ekonomi syariah yang besar belum mengatur masalah penyelesaian sengketa di mahkamah peradilan umum biasa.
Transaksi ekonomi syariah mempunyai karakteristik yang khas dan tersendiri yang berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional. Salah satunya yang paling mendasar adalah soal larangan riba dalam setiap transaksi ekonomi. Ketentuan boleh tidaknya sebuah transaksi ekonomi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Bergantung kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kemudian, pemutusan atas suatu sengketa, masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah tentu saja memerlukan hakim atau wasit, yang tidak hanya paham soal hukum nasional, namun juga soal hukum syariah. Lembaga peradilan agama sebagai lembaga yang relevan ketimbang peradilan umum atau pengadilan negeri, ini mungkin dapat dianggap sebagai alasan mengapa penanganan sengketa ekonomi syariah dipisahkan dari peradilan umum. Begitupun juga terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sayang sekali, peradilan agama belumlah lengkap jika belum digandengkan dengan kewenangan melaksanakan putusan arbitrase syariah. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah masih berada di tangan pengadilan negeri. UU AAPS memang mengatur bahwa pengadilan negeri tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa substansi putusan arbitrase, kecuali yang terkait dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan negeri adalah hanya terkait dengan aspek non-substansinya. Meski demikian, rasanya tidak lengkap jika kompetensi absolut ini masih berada di tangan pengadilan umum atau pengadilan negeri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.